Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ledika Putri, NPM 2001010031. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal Kalimat Baku dan Tidak Baku. Dosen pengampu Andre Tiono Kurniawan, SPM PDI. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian kalimat baku dan tidak baku. Kata baku merupakan kata yang digunakan sesuai dengan aturan kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan kalimat tidak baku adalah kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, ciri-ciri kalimat baku dan tidak baku. Ciri-ciri dari kalimat baku yaitu yang pertama, kalimat baku menggunakan ejaan, tanda baca, dan struktur yang benar dan tepat. Dan yang kedua, kalimat baku bisa menyampaikan gagasan utamanya dengan tepat disebut dengan kalimat efektif. Ketiga, kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Keempat, kata baku tidak mengandung anti-pleonalisme. Yang kelima, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing. Ciri-ciri dari kalimat tidak baku yaitu, yang pertama, biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ketiga, sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Dan yang keempat, bentuknya yang mudah berubah-ubah. Dan yang kelima, memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Yang ketiga, fungsi dari kalimat baku dan tidak baku. Yang pertama, sebagai pemersatu. Fungsi dari penggunaan kalimat atau kata baku bagi masyarakat Indonesia yaitu menghubungkan semua penutur dari berbagai macam bahasa daerah yang tentunya berbeda. 2. Sebagai pemberi kekhasan. Indonesia memang mengharuskan setiap wilayah untuk menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan melalui fungsi ini, dapat memperkuat rasa nasionalisme masyarakat daerah yang bersangkutan. Yang ketiga, pembawa kewibawaan. Bahasa baku juga ikut serta dalam membawa wibawa atau prestis seorang. Fungsi pembawa kewibawaan bersangkutan dengan usaha seseorang dalam mencapai kesederajatan dengan peradaban yang dikagumi melalui pemerolehan bahasa baku sendiri. Dan yang keempat, syarat-syarat kalimat baku. Adapun syarat-syarat dari kalimat baku diantaranya yaitu menggunakan tanda baca yang benar, menggunakan huruf kapital yang benar, memiliki struktur dan ketatabahasaan yang tepat, padu, hemat, serta logis. Dan kesimpulannya, kata baku merupakan kata yang digunakan sesuai dengan aturan kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan kalimat tidak baku adalah kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ciri-ciri dari kalimat baku yaitu yang pertama, kalimat baku menggunakan ejaan, tanda baca, dan struktur yang benar dan tepat. Kalimat baku bisa menyampaikan gagasan utamanya dengan tepat disebut dengan kalimat efektif. Kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Kata baku tidak mengandung anti-pleonalisme. Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Ciri-ciri dari kalimat tidak baku yaitu biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah, sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman, bentuknya yang mudah berubah-ubah, memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Dan fungsi dari kalimat baku dan tidak baku yaitu sebagai pemersatu, sebagai pemberi kekhasan, pembawa kewibawaan, dan syarat-syarat kalimat baku diantaranya yaitu menggunakan tanda baca yang benar, menggunakan huruf kapital yang benar, memiliki struktur dan ketatabahasaan yang tepat, padu, hemat, serta logis. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.